Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ananda Putri dari kelas B, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 234100072. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah epidemiologi. Epidemiologi merupakan komponen integral kesehatan masyarakat, memberikan landasan untuk mengarahkan tindakan kesehatan masyarakat yang tepat dan faktual berdasarkan ilmu pengetahuan dan penalaran kasual. Meskipun epidemiologi telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua, epidemiologi dihapuskan pada pengamatan Hippocrates lebih dari 2000 tahun yang lalu. Asal-usul epidemiologi berawal dari pengamatan sejak zaman Hippocrates lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, faktor lingkungan diperkirakan mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Namun, pada saat abad ke-19, langkah-langkah konkret mengenai penyebaran penyakit pada kelompok besar populasi manusia terdapat. Periode ini menandai dimulainya epidemiologi secara resmi dan mencakup beberapa pencapaian paling mengesankan dalam disiplin ilmu ini. Perbandingan kejadian penyakit di antara populasi manusia merupakan hal yang umum terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini awalnya diterapkan pada pengendalian penyakit menular dan juga telah terbukti menjadi metode yang efektif untuk mengkarakterisasi hubungan antara kondisi atau agen lingkungan dengan penyakit tertentu. Tidak hanya berhenti pada penyakit menular, epidemiologi telah diterapkan pada penyakit tidak menular kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Evolusi epidemiologi dasar sekitar 400 SM, Hippocrates berusaha menjelaskan terjadinya penyakit dari sudut pandang rasional dibandingkan sudut pandang supranatural. Dalam salah satu esainya, kelompok Hippocrates mengusulkan bahwa faktor lingkungan dan tuan rumah seperti perilaku dapat mempengaruhi perkembangan penyakit. 1662, kontributor awal epidemiologi John Grounat menerbitkan analisis penting mengenai data kematian. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah untuk mengukur pola kelahiran, kematian, dan penyakit. Dengan memperhatikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan etnis dari daerah pedesaan, dan variasi musiman. 1800, William Farr melanjutkan karya Ground dengan mengumpulkan dan menganalisis statistik kematian di Inggris secara sistematis. William Farr dianggap sebagai bapak statistik dan pengawasan vital modern, yang telah mengembangkan banyak praktik dasar yang digunakan saat ini dalam statistik vital dan klasifikasi penyakit. Dia mengumpulkan statistik penting, mengumpulkan dan mengevaluasinya, dan melaporkannya kepada otoritas kesehatan yang bertanggung jawab dan masyarakat. 1854, 20 tahun sebelum mikroskop dikembangkan, John Snow melakukan serangkaian penelitian tentang wabah kolera untuk menemukan penyebab penyakit dan mencegah terulangnya kembali. Pada tahun 1854, ketika epidemiologi kolera merebak di London Square, Snow melakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana penderita kolera di daerah tersebut tinggal dan bekerja, dan dia menandai tempat tinggal setiap pasien kolera di peta wilayah tersebut. Sekarang, jenis peta ini, yang disebut peta titik, menunjukkan distribusi kasus secara geografis. Abad ke-19 dan ke-20, pada pertengahan dan akhir tahun 1800-an, metode epidemiologi mulai diterapkan dalam menyelidiki terjadinya suatu penyakit. Itu sebagian besar peneliti fokus pada penyakit menular akut. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, ahli epidemiologi memperluas metode mereka pada penyakit tidak menular. Periode sejak Perang Dunia Kedua telah menyaksikan ledakan dalam pengembangan metode penelitian dan landasan teori epidemiologi. Epidemiologi telah diterapkan pada seluruh spektrum hasil perilaku dan bahkan pengetahuan dan sikap yang berhubungan dengan kesehatan. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, petugas kesehatan mengadopsi metode epidemiologi untuk memberantas penyakit cacar secara alami di seluruh dunia. Ini merupakan pencapaian dan epidemiologi terapan dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama tahun 1980-an, epidemiologi seperluas sehingga
mempelajari cedera dan kekerasan. Selama tahun 1990-an, bidang epidemiologi molekuler dan genetika memperluas epidemiologi dengan mempertimbangkan jalur, molekul, dan gen spesifik yang mempengaruhi risiko perkembangan penyakit. Sementara itu, penyakit menular terus menjadi tantangan bagi ahli epidemiologi dengan munculnya agen infeksi seperti virus Ebola, human immunodeficiency virus atau HIV, atau acquired immune deficiency syndrome atau acquired immune deficiency syndrome atau AIDS, sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Saat ini, petugas kesehatan masyarakat di seluruh dunia sering menerima dan menggunakan epidemiologi untuk menggambarkan kesehatan masyarakat dan memecahkan masalah sehari-hari. Epidemiologi modern merupakan disiplin ilmu yang relatif baru yang menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajari penyakit pada populasi manusia dengan informasi untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.